Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan dan seluruh kita semua, ya para orang tua yang hadir di tempat ini. Firman Tuhan pagi hari ini awal tahun mengingatkan kita bagaimana kita seharusnya bersikap sebagai anak, ya, di dalam sebuah keluarga, orang tua di dalam sebuah keluarga ataupun komunitas, ya. Jadi di sini istri enggak gitu ya. Tapi kita mau dengarkan ya sabda Tuhan hari ini. Memang di sini kami tekankan hubungan anak dengan orang tua, ya. Jadi siapa yang dimaksud dengan orang tua? Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu dalam segala hal, ya. Adik-adik ditaati dalam segala hal. Apa itu? Ya, namanya segala berarti semua, tidak ada terkecuali, ya. Misalnya seperti kemarin, ya, Bapak bilang jangan ada yang buang sampah di kloset, jangan saya melihat ada sampah bertebaran. Nah, itu peraturan yang diberikan oleh orang tua kepada anak, ya. Nah, jam 5 harus sudah siap ibadah saat teduh, ya. Jam 5 harus sudah siap untuk kembali ke tempat kakak pembinanya, ya, seperti itu. Itu adalah peraturan, jadi semua harus ditaati. Supaya peraturan itu bukan hanya di tangan bersih saja, bukan hanya karena bapak yang bilang wah harus begitu, ternyata jauh sebelumnya di zaman Tuhan Yesus sudah dibuat peraturan itu bahwa anak-anak itu harus taat kepada orang tua, ya betul, dalam segala hal. Bangun jam berapa, makan pagi jam berapa, berangkat sekolah jam berapa, tidur malam, tadi malam jam berapa? Jam 10, ya. Jadi semua ternyata ada peraturannya, ya. Jadi kalau tidak ada peraturan, maka kacau keadaannya. Contoh, misalnya kalau di jalan raya, ya tidak ada peraturan, nggak ada lampu merah, main terobos saja, wah yang terjadi apa? Ya, nah jadi demikian juga di dalam keluarga Panti Bersinar. Kami melihat, ya adik-adik luar biasa, ya. Itu, ya saya sampai kagum-kagum juga melihat Bapak Ketua hafal nama anak-anak sekian banyak gitu, ya. Lihat saya dua aja belum hafal saya. Kemarin di samping saya lupa namanya siapa. Siapa ya kemarin duduk di samping saya, ya. Jadi susah saya menghafal. Tapi Bapak tahu mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, ya semua dia hafal. Begitu dia dipanggil, waduh, itu luar biasa. Kenapa? Karena itu tadi, rupanya jauh sebelumnya sudah diatur, ya. Jadi di sini dikatakan, hai anak-anak, taati apapun kata pembina, ya, kata orang tua, kata bapak, ya, kata ibu-ibu, kata kakak-kakaknya, harus didengarkan sebagai anak. Kami juga yang sudah orang tua, kami juga punya orang tua, ya, yang masih hidup, bapak ibu kami patuh kepada mereka, ya. Kalian harus datang kumpul misalnya. Kita usahakan. Kalau tidak bisa kita berikan alasan. Jangan diam saja, apalagi mengelak, melarikan diri. Firman Tuhan tidak memperbolehkan. Berarti kalau melanggar firman Tuhan namanya apa? Dosa, betul. Upah dosa adalah maut, ya. Adik-adik mengingatkan, Tuhan mengingatkan kita. Mari kita sebagai orang tua, sebagai anak diingatkan harus mentaati firman Tuhan. Sekarang pertanyaannya, siapa saja sih yang disebut orang tua di sini? Bukan hanya bapak dan mama yang melahirkan kita. Yang disebut orang tua itu kalau di sekolah siapa? Bapak guru, ibu guru, ya. Semua di sana yang tua itu orang tua. Nah, kemudian kalau di rumah betul, bapak, ibu, kakak kita. Kalau tidak ada bapak, mama, yang jadi orang tua adalah kakak kita yang di atas kita. Nah, di tempat kerja yang sudah bekerja, siapa orang tuanya? Oh, pemimpin perusahaan, direktur. Dengarkan dia, ikuti peraturan yang dia berikan. Nah, kalau di gereja, siapa orang tua? Bapak pendeta, bapak ibu gembala, para orang tua, itu adalah orang tua. Kalau di Panti Bersinar, orang tua
siapa? Siapa? Ya. Dan juga kalau tidak ada kakak pembina. Itu semua orang tua harus ditaati. Jangan buat otak. Kita sudah bisa happy nih, ya udah tidur sesukanya, bangun enggak, gampang lah, selesai saja. Tidak boleh ya, hanya Tuhan makan. Itulah yang indah di dalam Tuhan. Yang apa? Itu yang adalah kalau indah itu artinya apa? Ya, Tuhan juga apalagi lebih. Jadi jangan kita nyanyi mencinta Yesus tapi tidak patuh kepada peraturan Yesus, ya. Itu yang pertama. Jadi harus taat kepada orang tua dan peraturan, baik disiplin, baik tentang tanggung jawab masing-masing. Ya mungkin Arya pagi-pagi, pagi-pagi ini kerjanya membersihkan kamar mandi, ada yang menyapu di depan, harus dikerjakan. Itu semua adalah perintah Tuhan, harus taat. Yang kedua, ya dikatakan kepada orang tua, bapak-bapak jangan sakiti anakmu, ya. Wah, banyak anak-anak yang ternyata orang tua juga ditegur. Kenapa? Agar tidak keluar hati. Apa keluar hati? Kalau hati itu mereka bersedih, mereka merasa ditinggal, merasa tidak dikasihi, merasa diabaikan, ataupun merasa tidak dikasihi, ya. Sehingga ketika dia sedih, dia tidak bersemangat, mulai lemah, mulai luluh, mulai ngantuk-ngantuk, ya. Masih ada yang ngantuk? Sudah semua, ya. Puji Tuhan, ya. Jadi orang tua juga ditegur, jangan mereka disakiti, tapi ya hiburkan mereka, kuatkan mereka. Tapi bersyukur dia melihat hati bersih, hatinya juga luar biasa, solid. Terus adalah Tuhan dan adalah hambanya, ya. Katakan bersama-sama dengan saya, tepuk dadanya, saya ini hamba Tuhan. 1, 2 ya. Saya ini hamba Tuhan. Sekali lagi mengucap, saya ini Tuhan, ya. Jadi kita semua hamba Tuhan, ya, artinya pelaku firman Tuhan, ya. Nah, jadi kalau pendeta itu karena sekolah dulu, ya. Kalau gembala karena memang dipercayakan mereka untuk menggembalakan sebuah komunitas, ya. Nah, jadi kalau hamba Tuhan, kita semua hamba Tuhan. Oleh karena itu dikatakan taatlah kepada Tuhan, dan dikatakan Tuhan kita siapa sebenarnya? Tuhan yang sejati itu adalah Yesus Kristus, ya, yaitu Allah. Nah, oleh karena itu kita semua, baik tadi sebagai anak, baik sebagai bapak atau sebagai orang tua, baik sebagai hamba, kita ini semua haruslah takut akan Tuhan. Artinya apa? Kita melakukan tugas kita, melakukan bagian kita, dimanapun kita berada, kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Ya, tadi Kolose 3:3 dikatakan, apapun yang kamu perbuat,
berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, jadi kalau misalnya pagi-pagi kita bangunkan teman kita, ayo bangun, mungkin kesiangan, ayo bangun yuk. Nah, itu kita kadang-kadang kunci apa? Untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah menginginkan kita terlebih dahulu, maka kita mengasihi teman kita satu kamar dengan kita bangunkan juga dia. Ayo bangun. Kita tunggu saat teduh ya, seperti itu ya. Nah, atau misalnya mau makan, jangan wah, benar mumpung dia suka lambat, saya makan duluan. Nah, akhirnya temannya tidak diajak, tapi apa yang dikatakan? Lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Tuhan sudah mengasihi saya, maka saya juga ajak teman saya yang lain, ya, agar kami sama-sama merasakan kasih Tuhan, ya. Amin. Baik, itu ya, kita semua, terutama adik-adik kami yang luar biasa, ya, tapi ingatkan Tuhan, lakukan semua apapun tanggung jawab. Kakak mungkin ya kemarin dapat perintah dari bapak sahabat, nah nanti yang makan duluan orang tua, sangat ya di orang tua makan dulu orang tua. Nah kemudian kalau adik-adik kecil, kalau berurut ya, gitu ya, maka yang udah yang tua, kemudian yang udah muda, remaja, terakhir yang kecil. Itu yang sebenarnya, ya. Jadi kakak yang tertua mengurus dulu adik-adik kecilnya, adik-adik kecil sudah rapi, baru yang remaja. Wah, luar biasa. Saya sangat diberkati dengan keluarga di tempat ini dari kemarin. Saya memperhatikan begitu teratur, begitu rapi ya. Nah itu tidak. Jadi yang terakhir makan malah yang kakak pengasuh, ya. Kakak yang menyiapkan tadi. Tapi apapun itu pagi hari ini Tuhan ingatkan, lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Karena dikatakan apa? Kamu akan menerima upahnya dari siapa? Dari Tuhan, ya. Kalau karakter kita sudah terbentuk, ya, kalau pribadi kita sudah terbentuk pribadi yang menyenangkan, maka Tuhan akan mempromosikan kita, maka Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala, menjadi pemimpin. Dimulai dari kelompok terkecil dulu, ya. Satu kamar, kemarin saya dengar nanti ada di sana satu orang yang memperhatikan kebersihan, memperhatikan adik-adiknya. Nah, Anda sudah menjadi leader di sana. Mulai dari hal-hal kecil, ya, tanpa disengaja. Anda sudah dibentuk menjadi pemimpin, menjadi leader dari sekarang. Ya, oleh karena itu, pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada, lakukan dengan tulus hati, lakukan dengan sebaik mungkin, maka Anda nanti terbentuk menjadi pemimpin yang luar biasa. Amin. Ya, oleh karena itu, ya, sekali lagi di ayat berikutnya terakhir, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Atau dengan kata lain, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adil, ya. Tuhan itu Tuhan yang adil. Bersama-sama satu dua ya. Tuhan itu Tuhan adil. Artinya apa? Kalau kita salah, kalau kita berdosa, kita melakukan kesalahan, maka Tuhan akan kasih konsekuensi di sana. Ya, tapi kalau kita mengaku, memang kita diampuni. Ya, dikatakan jangan mengulang lagi kesalahan yang sama, tapi tetap dihukum. Nah, oleh karena itu, jika misalnya juga seperti kemarin ya, saya mendengar nanti siapa yang membawa handphone naik ke atas, ya ada ya kemarin hukumannya ya. Nah, Tuhan pun seperti itu. Kalau kita berdosa, kalau kita melakukan kesalahan, tadi apa? Akibat dosa, hukuman dosa adalah maut. Ya, Tuhan tidak mau lagi bicara dengan kita. Dia memberikan sebuah konsekuensi dari perbuatan kita yang tidak berbicara. Tapi pagi hari ini, Allah mau hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama kita, dengan teman-teman kita, dengan kakak-kakak kita jaga sebaik mungkin.
kita lakukan bagian kita. Kita sebagai adik, kita sebagai kakak pembina, bahkan yang sebagai orang tua, sebagai pemimpin di Yayasan Bakti Bersila. Tuhan juga sudah menata jauh sebelumnya, ya, sudah diajari sebagai orang tua itu begini dan begitu dan begitu. Dan pada intinya dikatakan apa? Ya, sekali lagi, apapun yang kami perbuat sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai pembina, bahkan sebagai hamba atau sebagai pekerja di mana kita bekerja, dikatakan lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka Allah, ya, yang penuh damai sejahtera akan memberikan sukacita melimpah, ya, bahkan akan memberikan upah kepada kita setimpal dengan perbuatan kita. Oleh itu sekali lagi mari kita katakan, ya, bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan kita bisa melakukan segalanya. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, mengucap syukur Tuhan pagi hari ini Tuhan sudah menyapa kami lewat firman-Mu. Tuhan sudah mengajari kami, menjawab kami sebagai anak, sebagai adik, sebagai kakak, bahkan sebagai orang tua, sebagai pemimpin, dimanapun kami berada, baik kami dalam sekolah, baik kami di dalam gereja, dalam komunitas, terutama ya Tuhan, di dalam Yayasan Bakti Bersila. Terima kasih Bapak, buat firman-Mu yang begitu indah dan luar biasa. Biarlah semuanya itu ya Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah Roh yang kudus menolong kami sehingga kami bisa melakukannya. Dan apapun yang kami lakukan, kami berjanji ya Tuhan, kami akan melakukannya hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Berpuji Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Dan sepanjang hari ini, kegiatan kami di tempat ini, biarlah Tuhan yang turut campur tangan dan semua kami yang ada diberkati dan kami saling memperhatikan, saling peduli. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin.